Pemirsa Khazanah, secara umum kaum muslim sudah memahami bahwa meminta pertolongan pada dukun merupakan perbuatan terlarang dan dosa besar. Akan tetapi terkadang pada kasus tertentu kita merasa tidak enak ketika dimintai tolong mengantar teman atau saudara ke dukun atau paranormal. Apakah hanya menemani dan mengantar teman ke paranormal atau dukun sama berdosanya seperti percaya pada dukun? Menggunakan jasa perdukunan dilarang keras oleh agama. Dalam hal ini pelakunya dibagi menjadi dua kategori. Pertama, mendatangi dukun karena percaya kepadanya dan membenarkan apa yang disampaikannya. Maka ia telah keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Maksudnya, orang yang datang dan bertanya kepada dukun disertai keyakinan bahwa dia mengetahui perkara gaib, maka ia telah mengingkari Al-Quran karena ia telah mendustakan firman Allah Ta'ala. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Kedua, orang yang datang untuk menanyakan sesuatu kepada dukun tapi tidak meyakini atau membenarkannya, maka solatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Tidak diterimanya solat orang yang pergi ke dukun maksudnya adalah amalan solatnya selama 40 hari tidak membuahkan pahala. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan pahala solatnya meskipun kewajiban solatnya telah gugur. Kedudukannya seperti orang yang solat di atas tanah rampasan atau memakai baju yang diperoleh dengan cara-cara yang haram. Walau sah solatnya dan tak perlu diulang lagi, namun ia tidak mendapat pahala dari solatnya tersebut. Saat menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa orang yang mendatangi peramal tidak harus mengulangi solat-solatnya selama 40 malam. Lalu bagaimana dengan orang yang mengantarkan orang lain pergi ke dukun? Tentu saja dilarang, karena telah melanggar larangan Allah yang terkandung dalam firman-Nya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Terkait dengan ini, seorang ulama kontemporer ternama pada zaman ini pernah ditanya tentang pandangan agama terkait sopir taksi yang mengantar penumpang pergi ke tempat maksiat seperti pelacuran misalnya. Apakah ia termasuk tolong-menolong dalam dosa dan ia turut berdosa? Benar, dia termasuk kategori perbuatan membantu orang lain dalam mengerjakan maksiat dan hal ini dilarang dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan anggur pada hari-hari pemetikan dengan tujuan untuk dijualnya kepada orang Yahudi, Nasrani, atau orang yang diyakini akan membuatnya menjadi khamr, maka sungguh dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Tabrani. Tentu tidak akan terlalu sulit untuk menyejajarkan kasus sopir taksi dan petani penjual anggur kepada pembuat arak dengan seseorang yang mengantar temannya pergi menemui dukun. Namun, apakah dosa orang yang hanya sekedar mengantar sama dengan orang yang meminta tolong dan percaya pada dukun? Sepertinya tidak. Seorang sopir taksi yang mengantarkan penumpang ke tempat pelacuran tidak akan mungkin dianggap telah melacur atau berzina. Demikian pula dengan orang yang mengantarkan temannya menemui dukun. Apalagi jika dia tidak mempercayainya sama sekali, tetapi melakukannya hanya karena didorong perasaan tidak enak. Namun kita perlu mengingat bahwa Allah tetap mengancamnya dengan siksa yang sangat berat, seperti disebutkannya pada penutup ayat 2 dari surah Al-Ma'idah. Akan tetapi, jika seseorang hanya sekedar mengantar, sementara orang yang diantar sebelumnya tidak tahu, akan tetapi karena saran dan dorongannya, orang itu minta diantar ke dukun hingga mempercayainya, maka sekalipun dia hanya mengantar, maka dosanya sama dengan yang diantar atau bahkan dosanya lebih besar. Nabi SAW pernah bersabda,
Barang siapa memberi petunjuk pada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang memberi petunjuk pada kejelekan, dosa atau maksiat, maka ia akan mendapatkan aliran dosa dari orang yang mengikutinya. Jadi, barang siapa membantu orang lain melakukan maksiat, maka terhitung telah melakukan maksiat. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari segala maksiat. Amin. Wallahu a'lam.